Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, para santri jamaah ngaji dakwah Al-Hamidiyah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan mulai ngaji dakwah yang berkaitan tentang zakat dari kitabnya Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, Allahu yarham, dari kitabnya yang bernama Kitab Fiqhu Az-Zakah Dirasatun Muqaranatun li Ahkamiha wa falsafatiha fi doi Al-Quran wa Sunnah. Ini kitab yang sangat penting untuk dikaji berkaitan tentang zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Oke, para jamaah dimanapun berada, mari kita bacakan Al-Fatihah. Yang pertama khususnya untuk pendiri pesantren Al-Hamidiyah, Al-Mahfulah Bapak Kiai Ahmad Syekhu beserta Ibu Nyai Salhah, dan khususnya pula untuk pengarang kitab Fiqhu Zakah ini, yaitu Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Mudah-mudahan amal baik beliau semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa likulli niyatin salihah. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Baiklah para jamaah sekalian, mari kita bersama-sama ngaji dakwah dari divisi dakwah Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Kali ini kita akan ngaji kitabnya Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, yaitu kitabnya namanya Fiqhu Az-Zakah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda sesungguhnya segala puji itu lillahi adalah milik Allah. Segala puji, segala sanjungan, segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
nahmaduhu, kami memujinya, wa nasta'inuhu, dan kami minta pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruhu, dan kami minta ampun kepadanya. Nyanu artinya kembali kepada Allah. Kita memuji kepada Allah, kita minta pertolongan kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Dalam sebuah hadis, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa na'udzu, dan kami mohon perlindungan, billahi, dengan Allah atau kepada Allah, min syururi anfusina, dari kejahatan-kejahatan diri kita, wa sayyiati a'malina, dan keburukan-keburukan perbuatan-perbuatan kita. Kita mohon perlindungan pada Allah agar kita semuanya dijauhkan dari kejahatan-kejahatan diri kita maupun perbuatan kita. Man, barang siapa, yahdi, yang diberi petunjuk, Allahu, oleh Allah, fala mudilla, maka tidak ada yang bisa menyesatkan lahu, kepadanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah, telah mentakdirkan, mencintai, memilih seseorang untuk diberi hidayah, untuk dijadikan orang Islam, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalihkan, yang bisa menyesatkan seorang tersebut. Kebalikannya, waman, dan barang siapa, yudlil, yang Allah sesatkan, fala hadiya, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah lahu, kepadanya. Kebalikannya, para jamaah sekalian, kalau ada orang yang Allah sesatkan, dalam Al-Baqarah sudah disebutkan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Kalau ada seorang yang disesatkan, dicap oleh Allah, distempel oleh Allah menjadi orang kafir, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Bahkan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ya, karena hidayah ini milik Allah, sampai akhir hidupnya pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu pamannya yang sayang terhadap Rasulullah, yang melindungi Rasulullah, namun karena tidak mendapatkan hidayah Allah, ya, walaupun pamannya Nabi, ya, beliau pun sampai akhir hayatnya tidak mengucapkan kalimat syahadat. Dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kamu cintai.
Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, an la ilaha, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallahu, kecuali hanya Allah. Wahdahu, yang Maha Esa Allah itu, la syarika, yang tidak ada sekutu, lahu, baginya. Tidak ada yang menyamai Allah, tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang sekutu kepada Allah. Ini kalimat tauhid, kalimat syahadat, kalimat tauhid ini kalimat yang sakral bagi kita. La ilaha illallah. Bahkan sampai akhir hidup kita, man qala akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, dakhalal jannah, maka orang tersebut akan masuk surga. Nah, pertanyaannya, apakah kita mampu nanti ketika kita mau dicabut nyawanya oleh Allah, kita masih bisa mengucapkan la ilaha illallah? Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, para pemirsa, agar akhir hidup kita nanti tetap memegang dan meyakini serta mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad, abduhu, adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Salawatullahi, rahmat ta'adzibnya Allah, wasalamuhu, dan keselamatannya Allah, alaihi, itu tetap untuk kanjeng Nabi, wa ala alihi, dan untuk keluarganya kanjeng Nabi, wa sahbihi, dan untuk siapa? Sahabatnya Nabi, wa man, dan orang ihtada, yang mendapatkan petunjuk, bihadyihi, dengan petunjuknya Nabi, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Amma ba'd, adapun setelah membaca hamdalah, salawat dan salam, inayatul islami, perhatian agama Islam, bil mujtama'il insani, dengan kemanusiaan, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di masyarakat. Jadi, Dr. Yusuf Qaradawi, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, beliau ingin menjelaskan bahwa Islam itu agama sosial, agama yang tidak hanya berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan Allah, tapi juga yang penting juga hubungannya tentang nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai humanisme, yaitu hablum minan nas. Maka kita kenal di dalam ajaran agama kita, wahai para pemirsa, para jamaah sekalian, yang kita sebut dengan hablum minallah, yaitu hubungan vertikal kepada Allah, wa hablum minan nas, dan hubungan horizontal, yaitu sesama umat manusia dan makhluk-makhluk lainnya.
Bahkan bukan hanya dengan manusia, dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan alam. Ya. Seorang muslim juga harus bersahabat, memperlakukan alam semesta ini dengan baik, apalagi memperlakukan manusia. Inilah yang disebut dengan hablum minan nas. Dalam hal ini Lazis Al-Hamidiyah, ya, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Al-Hamidiyah berupaya sedemikian rupa mengajak kepada para pemirsa, para santri, wali murid di Civitas Akademika Yayasan Islam Al-Hamidiyah untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk berzakat, untuk wakaf dan sebagainya di Lazis Al-Hamidiyah, karena akan disalurkan infak, sedekah dan wakaf Bapak Ibu sekalian kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita lanjutkan, faqad ana, maka sungguh memperhatikan apa al-Islamu, agama Islam, fi kitabihi, di dalam kitabnya. Apa itu kitabnya? Al-Quran. Wa sunnatihi, dan sunnahnya atau hadisnya, sunnah Rasul atau hadis Rasul, hadis Nabi, bil mujtama'il insani, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di masyarakat. Bil mujtama'il insani, dengan masyarakat humanis, masyarakat yang humanis. Wa ilaji muskilatihi, dan mengobati problematika masyarakat. Wa adwaihi, dan mengobati masyarakat. Wa dzalika, dan hal demikian itu, li'annahu, karena Islam itu dinun. Awas, jangan salah baca. Kalau dainun itu hutang, kalau dinun agama. Maka hati-hati baca kitab kuning itu. Kalau salah harokatnya, salah bacanya, bisa salah arti dan maknanya. Li'annahu, karena agama Islam itu dinun, adalah agama insaniyun, yang berupa agama kemanusiaan. Islam itu agama yang memperhatikan nilai-nilai humanisme, nilai-nilai kemanusiaan. Bukan hanya hubungan kepada Allah yang diperhatikan, hablum minallah, akan tetapi hubungan antar sesama manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya itu pun juga harus diperhatikan oleh seorang muslim. Ja'a, datang agama Islam itu bitakrimil insani, dengan memuliakan manusia. Rasulullah SAW ya, diutus oleh Allah di muka bumi ini, ya, beliau memuliakan manusia. Wa tahriril insan, dan membebaskan manusia. Manusia dari belenggu perbudakan, manusia dari belenggu kemusyrikan, manusia dari belenggu kejahilian. Lalu datanglah Rasulullah SAW dengan membawa agama Islam. Beliau membebaskan ini semuanya, memerdekakan ini semuanya, mengangkat derajat kemanusiaan. Fafihi, maka di dalam Islam itu tata'anaku al-ma'ani,
saling berpelukan, al-ma'ani ar-ruhiyah, nilai-nilai rohani, wal ma'ani al-insaniyah, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dari ruh dan jasad itu saling berkaitan. Ruh berkaitan dengan ubudiyah kita, sholat kita, haji kita, puasa kita. Wal ma'ani al-insaniyah, dan arti nilai-nilai kemanusiaan ini berkaitan dengan zakat, sedekah, infak, wakaf, bantuan, donasi, dan sebagainya, yang itu untuk menolong para fuqara, orang-orang miskin, anak-anak yatim, kaum du'afa, dan sebagainya. Watasironi, dan keduanya berjalan antara nilai ruhani dan nilai insaniyah. Ruhaniyah dan insaniyah ini jamban ila jambin. Jadi saling berdampingan, saling mendukung satu sama yang lainnya. Jadi umat Islam kalau berbicara serta melakukan yang berkaitan dengan nilai-nilai rohani saja, itu belum sempurna. Karena yang dilihat hanya yang dilakukan hanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum yang berkaitan dengan hubungan antar umat manusia. Antar umat manusia pun nanti juga antara umat manusia yang seagama, antara umat manusia yang beda agama, antara umat manusia yang satu negara, antara umat manusia yang beda negara, bahasa, budaya, tradisi, dan sebagainya. Inilah Islam yang merupakan agama yang sempurna, yang paripurna, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khatamul adyan, penutup agama-agama sebelumnya, dan diakhiri dengan adanya agama Islam ini yang dibawa oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Islamu, coba mari kita kaji kitabnya Syekh Dr. Yusuf Qaradawi ini. Wal Islamu, dan adapun agama Islam itu la yatasawwaru, tidak menggambarkan al-insana, kepada manusia itu fardan, yaitu individu, munqati'an, yang terpisah, fi falatin, di bumi yang luas. Jadi manusia itu bukan hanya individu, hanya per orang, tidak. Aumun azilan, ataupun berpisah, atau munazilan itu menyendiri, fi kahfin, di suatu gua, audairin, ataupun rumahnya pendeta, bal yatasawwaruhu, akan tetapi Islam itu menggambarkan daiman, selamanya, fi mujtama'in, di dalam suatu masyarakat, tatanan masyarakat. Nah, jadi Islam itu memandang manusia itu bukan individu, bukan seseorang, akan tetapi manusia itu hidup bermasyarakat. Yata'atsaru, yang bisa mempengaruhi bihi dengannya, yata'atsaru, yang terpengaruh, bisa terpengaruh bihi dengan Islam, wa yu'assiru, atau mempengaruhi, yata'atsaru, yang bisa berpengaruh
bihi dengan masyarakat Islam itu, wa yu'athiru dan mempengaruhi Islam itu fihi di dalam masyarakat. Jadi Islam itu harus mewarnai di masyarakat. Wa yu'tihi. Nah, Islam itu memberi, kama ya'khudhu. Masyarakat itu memberi, kama ya'khudhu minhu, sebagaimana dia juga mengambil. Walihada, oleh karena itu, khataballahu, Allah mengajak bicara. Bitakalifi, dengan beban-beban taklif al-jamaati, yaitu segolongan orang al-mu'minati, yang mukmin, lal fardil mu'mini, bukan individu yang mukmin, tidak. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, tidak ya ayyuhalladzi amana, tidak, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, sebentar lagi saya sampaikan sampai akhir paragraf, nanti kita tutup pengajian ini. Begitu pula, ya, mohon diperhatikan para santri, para jamaah, para pemirsa semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ngajak bicara kepada umat Islam, orang mukmin, itu bukan hanya wahai satu orang mukmin, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ngajak bicara, ngajak memberikan beban kepada banyak orang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wa kanat munajatul mu'min. Nah, begitu pula doanya orang mukmin. Li rabbi, kepada Tuhannya. Doanya orang mukmin itu tidak individualis. Umpamanya dia jadi imam, lalu doanya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu untuk orang tuanya imamnya, itu bukan untuk orang tua kita semuanya, jamaah yang lain, enggak boleh. Nah, itu individualis doanya seperti itu. Apalagi Rabbi ij'alni atau Allahumma ghfirli warhamni waj'alni. Itu doa-doa seperti itu di kalangan atau ketika bersama masyarakat, bersama jamaah, itu doanya doa individualis, itu nggak boleh. Bahkan dalam kisah salah satu sahabat Rasulullah SAW, doanya pakai doa dhamir ana, lalu ditegur, jangan begitu. Doakan kita semuanya juga, jangan individualis doanya. Nah, ini diterangkan oleh Syekh Dr. Yusuf Qaradawi itu. Wa kanat, dan ada munajatul mu'mini, munajatnya, doanya orang mukmin, li rabbi, kepada Tuhannya, fi sholatihi, di dalam sholatnya, bilisanil jamaati, dengan mulut atau dengan lisan, dengan ucapan untuk jamaah. La bi dhamiril mufrad, tidak dengan dhamir mufrad. Manusia itu cenderung bersama masyarakat yang lain, cenderung sebagai makhluk sosial. Au madaniyun bitab'i, yaitu manusia adalah makhluk sosial. Ala haddi ta'biri al-qudama, sebagaimana redaksi ulama-ulama dahulu seperti Ibnu Khaldun. Kata Ibnu Khaldun dalam khotimahnya, beliau mengatakan al-insanu madaniyun bitab'i. Baiklah para pemirsa, para jamaah sekalian, ya, pengajian perdana
berkaitan dengan zakat ini, ya, berkaitan dengan fikih zakat yang dikarang, yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Kita cukupkan, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di hari Rabu. Kita ngaji dakwah dengan ngaji fikhu az-zakah. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan barokah ngaji kita bersama, dan mudah-mudahan ya, para pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah ya, berkenan untuk ikut mengaji serta syukur-syukur mau berinfak, bersedekah, wakaf, zakat dan sebagainya, berkurban di Lazis Al-Hamidiyah ini karena berkaitan dengan sosial. Tadi beliau katakan oleh Syekh Dr. Yusuf Qaradawi bahwa manusia itu secara fitrahnya adalah makhluk sosial, adalah membutuhkan orang lain, termasuk kita semuanya nggak bisa hidup sendiri, termasuk orang kaya membutuhkan orang miskin, orang yang nggak punya, ya, butuh doanya, butuh tenaganya dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat ngaji perdana kita, ngaji dakwah dari divisi dakwah Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Terima kasih para jamaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.